Pertama, tentu saya ingin mengapresiasi dari seluruh kinerja BI, apalagi kalau dilihat dari laporan terkait dengan pencapaian KPI-nya ini tinggi sekali, Pak, di atas 100%, 109,31%. Nah, jadi kalau melihat di masyarakat kan sederhana, Pak, bahwa ya masyarakat melihat rupiahnya tertekan, terus kemudian harga kebutuhan terasa mahal, kemudian ekonomi real juga jalannya agak tersendat, sentimen ekonominya juga agak melemah kan yang dirasain di lapangan seperti itu. Nah, oleh karena itu yang begitu luar biasa, boleh dibilang sempurna, Pak, dengan persepsi ekonomi real yang justru melemah untuk tidak mengatakan memburuk. Nah, jadi apakah ini indikator P ini tidak terlalu administratif misalnya, ataukah tidak cukup menangkap tekanan nyata yang ada di masyarakat? Mungkin saya perlu penjelasan itu. Karena kalau semua indikatornya hijau kan berarti problemnya apakah itu ada pada indikatornya atau pada pembacaan BI terhadap realitas yang ada di masyarakat. Yang kedua, di dalam laporannya BI juga menyebut soal tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah. Lagi-lagi seperti disampaikan juga oleh teman-teman bahwa publik melihat pelemahan yang cukup tajam rupiah terhadap dolar. Nah, kita ingin minta penjelasan, Pak. Sebenarnya definisi stabil menurut BI itu apa? Definisi stabil itu apa? Karena kalau di persepsi publik kan memang rupiahnya justru dianggap melemah secara signifikan. Nah, apakah BI itu menilai stabilnya itu lebih misalnya dari volatilitasnya, bukan pada level rupiahnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, historical volatility-nya kayak apa sih kalau dibandingkan negara-negara peers-nya misalnya kayak apa? Lalu pada titik mana misalnya BI harus melakukan intervensi. Nah, saya kira ini perlu di clear-kan biar orang juga semakin yakin bahwa memang otoritas moneter kita itu bekerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah lakukan. Yang ketiga masih terkait dengan soal KPI, Pak. Kita melihat di KPI-nya BI ini banyak yang terkait dengan proses, Pak. Banyak terkait dengan proses, tapi terlalu sedikit KPI yang outcome. Yang outcome terkait dengan ekonomi rakyat. Kalau bahasa anak muda sekarang kan berdampak kira-kira gitu. Karena apapun pokoknya Pak, kuncinya adalah soal berdampak atau tidak, sejauh mana berdampaknya atau tidak berdampaknya. Nah, kita lihat misalnya indikator yang di BI itu ada soal koordinasi, sinergi, komunikasi, forum internasional, persepsi, maturitas tata kelola. Nah, itu banyak sekali indikator-indikator semacam itu. Dari 55 indikator ini, kalau kita lihat kan banyak sekali yang bersifat proses, koordinasi, sinergi, komunikasi, governance itu. Nah, pertanyaan kami sederhana aja, Pak. Sesungguhnya berapa sih indikator yang benar-benar mengukur outcome ekonomi real yang ada di masyarakat dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, misalnya seperti daya beli, akses terhadap kredit yang terjangkau, stabilitas rupiah yang nyata, atau mungkin juga pencapaian di aktivitas ekonomi. Kita intinya jangan sampai institusi ini terlihat bagus di atas, sementara di publik terasa berat. Ini kan jadi agak-agak mirip ekonomi kita, Pak. Wajah makro dengan wajah mikronya beda. Makronya kayak Primus Yustisio, mikronya kayak Hanif Dzakiri kan gitu. Jadi kan senjang nih, Pak. Ya kan, jangan sampai juga misalnya BI dalam merumuskan indikatornya ini juga sama, nanti indikatornya kayak Primus, ya realitas di masyarakatnya kayak Hanif Dzakiri kan jadi jomplang gitu, Pak. Nah, jadi kita apresiasi apa yang sudah dicapai BI, tapi menurut saya ini perlu dikelirkan biar kinerja dari otoritas moneter itu juga semakin diketahui dan sekaligus juga percaya oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, Pak, mungkin masih terkait dengan soal rupiah yang tadi juga ditanyain oleh teman-teman. Ini pertanyaan orang awam aja. Saya baru cek itu kalau hari ini kan sudah 17.670 ya, Pak. Itu pertanyaan sederhananya sebenarnya apa sih yang gagal?
Sebenarnya yang gagal di kita itu apa? Apakah ini hanya sekedar gejolak global ataukah pasar misalnya sedang mengirim sinyal bahwa fundamental ekonomi domestik kita ini dipertanyakan. Nah, ini kalau misalnya kita tindak lanjuti dengan pertanyaan lanjutannya kan nanti berapa banyak devisa yang sudah kita gunakan misalnya untuk intervensi, efektifkah misalnya untuk menahan atau ini sifatnya hanya sementara atau jangka panjang, apakah indikator BI bahwa pasar ini masih percaya pada kemampuan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas apa enggak. Nah kan kita juga pengen tahu soal gitu kalau tapi intinya saya mau tanya ini sebenarnya lebih kemana sih Pak Gub gitu, dan nanti terkait juga nanti dengan KKSK-nya itu. Nah kira-kira warningnya BI atau bukan warning lah, apa istilah tepatnya itu, saran ya atau apa? Ya kira-kira harapan lah. Nah harapannya dari sisi fiskalnya itu kayak apa yang mungkin diharapkan oleh BI sehingga situasinya itu bisa lebih solid dan kuat. Itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi indikatornya Primus, terus Realitasnya realisasinya Hanif gitu ya.